Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau mengerti lubuk kami yang paling dalam, kesulitan-kesulitan yang kami alami, penderitaan-penderitaan yang kami alami, pergumulan-pergumulan yang kami alami. Bahkan mungkin tidak ada seorang pun di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, memahami, mengerti. Tapi Tuhan, Engkau hadir di setiap kondisi seperti itu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur memiliki Bapa yang seperti Engkau. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang selalu hadir dalam tiap-tiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini dan biarlah ibadah kami sungguh-sungguh menjadi ucapan syukur kami dari hati yang terdalam. Mengangkat hati kami, mengangkat pujian kami, mengangkat hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah melakukan banyak hal di tengah-tengah kehidupan kami. Seminggu lamanya Tuhan sudah memberkati kami dalam usaha pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, dalam studi. Tuhan biarlah hari ini hati kami terfokus untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Mohon anugerah dan pimpinan Tuhan sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Pak terkasih. Selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, semangat saudara ya, walaupun di tengah musim dingin. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan untuk Pendeta Joni yang boleh memberikan kesempatan dan seluruh penatua yang ada. Saya membawa salam hangat dari GKY dan juga dari keluarga ya untuk jemaat IPC di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Baik Bapak terkasih, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita sudah dari Ibrani pasal 12 ayat 4 sampai 12. Tapi saya sedikit maju, sedikit mundur ke ayat yang ketiga juga sudah ya. Dan saya memberikan satu tema untuk pembahasan kita pagi hari ini, itulah memaknai penderitaan dan kasih Allah begitu saja. Nah, Bapak yang terkasih, ketika bicara tentang didikan begitu ya, hidup tanpa didikan itu sangat berbahaya begitu ya. Karena apa? Karena tanpa itu kita bisa menyimpang dan pada akhirnya kita bisa tersesat gitu. Maka didikan adalah sebuah bagian yang sangat penting dalam sebuah proses kehidupan. Dan secara khusus tentunya di dalam proses pendewasaan kita. Nah, didikan itu sendiri bisa berupa ajaran, bisa berupa nasihat, bisa berupa bimbingan, bahkan sebuah pendisiplinan. Maka berdasarkan bacaan kita hari ini, mari kita memperhatikan beberapa hal tentang didikan Tuhan atas orang-orang percaya yang bisa berupa pergumulan dan penderitaan itu yang diizinkan tentunya terjadi dalam kehidupan itu. Saudara. Nah, yang pertama, saudaraku, satu hal yang kita bisa pelajari adalah didikan itu merupakan tanda bahwa kita adalah anak Allah. Sekali lagi, didikan itu merupakan apa, saudaraku? Tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amsal berkata bahwa seorang ayah itu akan mendidik dan mendisiplinkan anaknya, dan itu adalah salah satu sebetulnya adalah perwujudan kasih juga. Disiplin itu perwujudan kasih juga. Maka Amsal 13 ayat 24 berkata seperti ini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi memang didikan itu adalah wujud daripada sebuah kasih. Didikan itu adalah sebuah hal yang memang saudaraku juga perlu dilakukan begitu. Perlu dilakukan saudara. Memang saudara dalam psikologi pendidikan mungkin di antara kita lebih fasih tentang hal itu saudaraku ya.
Misalnya untuk pendisiplinan anak dengan cara seperti apa, begitu saudaraku ya. Sampai umur berapa itu jelas saudaraku. Itu ada rule-nya begitu ya. Dan menarik kalau Alkitab di sini dikatakan menggunakan tongkat gitu ya, menggunakan tongkat saudaraku ya. Tidak pakai tangan tapi pakai tongkat begitu ya. Nah, memang secara psikologis mungkin itu hanya bisa dilakukan sampai usia 5 sampai 6 tahun. Nah, seperti itu saudaraku ya. Dan tentunya ya apa yang betul-betul ya bukan dengan emosi begitu ya, dengan emosi yang berlebihan begitu, tetapi ya dengan ya sewajarnya begitu, dengan di tempat yang tepat seperti itu ya. Nah, kenapa kok tidak boleh pakai tangan begitu ya? Kalau dalam kita bicara psikologi Kristen gitu ya, ya karena tangan itu adalah sebuah sarana sebetul yang Tuhan pakai untuk kita justru menyatakan kasih, untuk memeluknya. Ketika kita sudah mungkin pukul anak kita gitu ya, dengan tongkat, dengan apapun begitu ya, tapi tangan itu jangan sampai betul-betul langsung melukai atau membuat kesan mendalam dalam hidup anak-anak begitu ya. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan lebih tahu lebih dulu gitu ya, ketika sebelum psikologi itu, ilmu psikologi berkembang gitu ya, pakai tongkat begitu ya. Dan setelah itu biarkan dulu, baru kemudian kita menyatakan, menyambut dia, menerima dia. Ketika kita sudah menjelaskan, kita terima dia apa adanya dengan tangan yang terbuka. Satu wujud penerimaan, satu wujud pelukan, satu wujud kasih. Nah, seperti itu, saudara. Nah, maka adalah bukan tanda kasih kalau seorang ayah membiarkan anaknya berbuat sekehendaknya, saudara. Demikian juga Allah yang memberikan ajaran kepada kita adalah Allah yang daripadanya kita menerima sebuah kehidupan yang kekal, yang mulia gitu. Dan tentunya yang dalam kebijaksanaannya selalu merencanakan yang terbaik untuk saudara dan saya. Kalau Tuhan mendisiplinkan kita karena jelas Ia mengasihi kita. Dengan mendisiplinkan kita, saudaraku, Ia menegaskan lagi bahwa kita ini loh adalah bagian di keluarganya. Gitu. Kita ini adalah anak-anaknya. Kita ini miliknya. Kita ini dirindukan untuk bertumbuh, dirindukan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sungguh-sungguh menyenangkan hati dia. Gitu. Memang kadangkala, saudaraku, kita sebagai anak tidak paham, kita tidak mengerti, gitu ya. Sama seperti Bapak Ibu, saya yakin sudah punya pengalaman menjadi orang tua, gitu ya. Anak-anak tidak mengerti, tidak paham. Kenapa kita lakukan itu, gitu ya? Nah, sama seperti kita, gitu ya. Ketika Tuhan menghadapkan kita, mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, kita merasa Allah tidak sayang, Allah tidak cinta sama kita, saudara, seperti itu, saudara. Ya, kenapa itu bisa terjadi, saudara? Ya karena pemahaman kita terbatas, sama dengan pemahaman anak-anak kita. Ketika kita mendidik dia, ketika mendidik mereka sangat-sangat terbatas. Otak yang segini bagaimana bisa memikirkan hikmat Allah yang luar biasa. Anak-anak kita dengan masih kecil, dengan segala keterbatasan, gak mungkin bisa mengerti hiruk pikuk dunia begitu ya. Kebijaksanaan kita, kenapa kita memperlakukan dia seperti itu? Karena belum sampai gitu ya, belum sampai ke sana begitu ya. Nah, anak saya waktu masih kecil-kecil gak begitu ya. Jangan buat ini begitu ya, kita ajarin gitu ya. Tetap aja suatu saat itu mamanya lagi setrika gitu, dia selalu deket-deket gitu ya. Deket-deket terus itu panas gitu ya, panas, nanti kalau panas tangannya bisa luka, kena panas gitu ya. Tetap aja tahu-tahu nangis sudah begitu ya. Akhirnya nangis sendiri gitu ya. Nah, kenapa? Walaupun kita kasih tahu, tetap aja nggak bisa memahami apa yang kita inginkan gitu ya. Anak saya yang pertama waktu itu, saudaraku, ya alergi dengan yang namanya telur gitu, alergi dengan telur. Dan dokter katakan, ya dikurangilah makan telur. Padahal telur itu makanan favorit anak-anak gitu ya. Nasi goreng, mie, telur, udah sedap nah itu gitu ya. Nah, poin terkasih, wah tetap aja gitu ya. Kamu jangan makan banyak-banyak. Ya paling tidak ya 1 minggu sekali lah.
Tapi tetap aja mau telur gitu ya. Nah, kenapa? Dia nggak bisa kita bilangin. Tetap aja mau gitu ya. Dia pikir, waduh, suatu saat dia ngomong, aduh, papa nggak sayang. Gara-gara telur dibilang papa nggak sayang, suruh. Nah, kenapa? Karena belum sampai pemahamannya. Dia belum sampai ke sana. Dia belum mengerti, saudaraku. Kenapa seperti itu, saudara? Tak mengerti begitu ya. Nah, itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Gitu. Seringkali seperti karena kita tidak mengerti, belum sampai pemikiran kita ke sana. Kita sangat terbatas memahami Allah yang pencipta yang luar biasa dengan segala hikmatnya yang ajaib, yang dahsyat itu. Kita tidak akan pernah sampai, saudara. Tetap aja bertanya, saudara. Sampai sekarang pun saya yakin kita juga tetap banyak pertanyaan yang tidak akan mungkin, saudara, kita bisa mengerti. Saudara. Tidak, kenapa seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya harus menghadapi itu? Akan banyak pertanyaan, saudara. Dan sampai kita pun mati nanti, pasti akan banyak pertanyaan. Kenapa, saudara? Saya mau kasih tahu, saudara, walaupun Tuhan kasih tahu, tetap aja, saudara, kita nggak akan bisa nerima itu. Kita tidak akan bisa mengerti itu, saudara. Tidak akan bisa mengerti, saudara. Tetap tidak akan bisa mengerti, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan mendidik kita dan kita yakin, saudara, didikannya pasti mendatangkan kebaikan untuk kita. Amin. Pasti itu akan mendatangkan kebaikan, saudara. Oleh itu kalau kita melihat dilanjutkan ayat 10 sampai 11, maka didikan itu membuat kita pada akhirnya bertumbuh dewasa serupa dengan Kristus, saudara. Dia bertumbuh, saudaraku. Kita akan membuat kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, gitu ya. Jadi, Bapak Ibu, didikan daripada Tuhan, gitu ya. Ketika Tuhan mendidik kita, mendisiplinkan anak kita, karena Tuhan mengasihi kita, saudaraku. Dan justru kalau saudaraku, seorang ayah tidak pernah mendisiplinkan anak-anaknya, justru menunjukkan bahwa sebetulnya ya sang ayah itu memandang anaknya sebagai anak yang tidak perlu lagi dikasihi, tidak perlu dipertanggungjawabkan mungkin, karena sudah kuat mungkin ya. Maka sebetulnya sama. Kalau seandainya jika Allah justru membiarkan kita ketika kita masih bersalah, ketika kita masih berbuat dosa, hidup dalam dosa, dan tidak pernah mendisiplinkan kita. Saudara, hati-hati, saudara. Jangan sampai Allah sengaja sedang membiarkan saudara. Saudara, jangan pikir ketika kita, waduh tenang-tenang aja, saya lakukan ini juga nggak apa-apa kok. Aman-aman saja. Saudara, hati-hati. Jangan-jangan justru Tuhan membiarkan saudara. Saya waktu masih di Indonesia seringkali melayani di penjara begitu. Dan menarik, saudaraku. Banyak teman-teman yang saudara-saudara kita yang akhirnya terlibat kriminalitas gitu ya. Dan akhirnya mereka bersyukur gitu ya. Ada yang, aduh Pak Pendeta, kenapa? Saya ini baru sekali loh nyicipin narkoba gitu ya. Tapi ketangkap, puji Tuhan tapi gitu ya. Kalau enggak gitu, wah tambah parah lah, tambah rusak hidupmu begitu ya. Tambah rusak hidupmu. Saudaraku, kadang-kala Tuhan justru, saudaraku, memakai itu semua untuk mendisiplinkan kita. Maka kalau Tuhan membiarkan kita sementara kita tetap hidup dalam dosa, kita tetap hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, mendukakan hati Tuhan, dan kita merasa nyaman-nyaman, saudara, bertobatlah, itu bahaya sekali. Artinya Tuhan mungkin sedang membiarkan saudara, untuk akhirnya saudara hancur, berantakan di dalam kehidupan saudara. Maka bersyukurlah kalau Tuhan terus mengingatkan kita. Dan Tuhan mengingatkan itu seringkali efektifnya itu apa? Justru melalui pergumulan, melalui penderitaan, saudaraku. Kalau melalui berkat, aduh tenang aja, ini kan memang saya usaha, saya bekerja gitu ya. Saya punya relasi banyak dengan orang banyak, reputasi saya baik, ya. Tapi ketika di dalam penderitaan, yang harusnya saya tidak alami ini. Tapi kenapa saya alami? Nah disitulah justru Tuhan banyak berbicara
untuk itu. Maka saudaraku, didikan itu membuat kita akhirnya bertumbuh dewasa serupa dengan Kristus. Karena itu menjadi satu kesempatan untuk kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Sungguh-sungguh betul-betul mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara ya. Nah, itu yang terjadi, saudara ya. Dan semua orang memang, saudaraku, pasti akan menjadi tua, saudara. Tetapi tidak semua orang menjadi dewasa, begitu ya. Nah, orang tua memang secara psikologis itu jadi seperti anak-anak katanya, begitu ya. Saya sudah mulai tua juga, begitu saja. Dan anak-anak saya itu ngomong, wah, Papa kok sekarang lebih bawel sih, begitu ya, lebih cerewet, gitu ya. Nah, begitu saudaraku ya. Nah, lebih kolokan, begitu ya. Oh, rupanya saya sudah tua, gitu ya. Nah, karena ya pemahaman kita tapi orang tua, tetapi jangan sampai jadi orang tua yang kekanak-kanaan gitu ya. Jadi ya, kita memang secara psikologis ya, semakin kita menjadi tua itu kita jadi seperti anak-anak begitu, tapi jangan sampai menjadi orang tua yang kekanak-kanaan, punya sifat kekanak-kanaan begitu ya. Nah, kalau misalnya anak-anak kalau tidak diperhatikan itu kan ngambek, bikin ulah begitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, maka sebetulnya semua masalah kehidupan kita itu membawa kita untuk membangun karakter kita untuk semakin menjadi dewasa begitu ya. Nah, kemudian di ayat 12-13 saudaraku, maka kita mendapati bahwa didikan itu memperlengkapi kita. Artinya Allah itu memiliki tujuan di balik segala masalah, di balik segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Dan Allah memakainya untuk mengembangkan karakter-karakter saudara dan saya. Tuhan pakai itu untuk justru mengembangkan karakter-karakter kita untuk sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Tuhan. Gitu ya. Joni Eareckson Tada, saudaraku, sudah pasti familiar dengan nama ini, saudaraku ya. Nah, dia orang yang mengalami penderitaan yang luar biasa, saudara. Tetapi dia katakan sepertinya, kita bisa pelajari banyak hal tentang Allah melalui banyak hal. Melalui seminar, melalui khotbah, sekarang melalui YouTube gitu ya. Oh, banyak buku, ya banyak hal kita bisa pelajari tentang Allah itu seperti apa, saudara. Tapi dia katakan justru hanya melalui penderitaan, melalui pergumulan, melalui kesulitan, saudaraku, dia katakan kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi, yang tidak mungkin dipelajari dengan cara yang lain. Tidak mungkin, saudara. Saudara, kita bisa mengenal, wah, teologi tentang Allah, Allah itu seperti apa, kekudusannya, kemahakuasaannya. Kita bisa pelajari tentang Allah yang predestinasi dan sebagainya dan sebagainya, saudara. Tapi di tengah-tengah dan melalui penderitaan itu, saudara, kita bisa lebih mengenal Allah lebih dalam. Kita bisa mengalami Dia dan itu tidak akan bisa tergantikan, dipelajari dengan cara lain, saudara. Kita saudara mengalami penderitaan, misalnya sakit, penyakit, saudara. Saudara akan menemukan Allah yang seperti apa, saudara. Dan saudara bisa membahasakan dalam bahasa pergumulan saudara sendiri, Allah seperti apa, saudara. Maka saudara, kalau kita membaca kitab Mazmur, itu menarik, saudara. Itu sebetulnya bahasa pergumulan daripada pemazmur, saudara. Bagaimana dia mengalami pergumulan-pergumulan, mengalami tantangan, kesulitan-kesulitan yang ada, dan dia akhirnya berkata, Allah adalah gunung batuku. Ketika dia harus melarikan diri, dia kata, oh, Allah adalah perisaiku, Allah adalah tempat pelindunganku. Saudaraku, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan itu, justru kita mengenal Allah lebih dalam. Kita memahami Allah lebih dalam. Kita mengalami Allah lebih dalam. Dan itu tidak akan pernah diperoleh dengan cara yang lain selain dengan hal itu. Oleh sebab itu, saudara, itu menjadi kesempatan untuk kita bertumbuh mengenal Allah. Mengenal Allah. Sudah mungkin ketika kita bertemu dengan saudara atau sahabat kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang mungkin diizinkan mengalami sakit kanker misalnya begitu, saudara. Wah,
Itu betul-betul luar biasa. Saya bertemu dengan beberapa orang yang seperti ini, saudara. Tapi saya justru diberkati dengan kehidupan mereka. Walaupun di tengah penderitaan yang luar biasa. Dan dalam dialog yang ada dari beberapa orang yang seperti itu, aduh sakitnya itu saya nggak bisa bayangin. Speechless lah kalau ngomong itu begitu ya. Tapi disitulah mereka merasakan Allah yang maha kuat itu seperti apa. Allah yang adalah Parakletos penghibur itu seperti apa. Allah yang adalah Allah yang betul-betul selalu available di dalam kondisi apapun itu seperti apa. Dan mereka alami hal-hal yang seperti itu. Saudaraku, oleh sebab itu didikan itulah akhirnya memperlengkapi kita. Bertumbuh seperti Kristus dan akhirnya memperlengkapi kita. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Memberkati orang lain. Kalau saya besuk ke saudara-saudara kita yang sakit begitu saudaraku ya, apalagi terkena cancer gitu, saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Karena saya tidak pernah merasakan hal itu. Mungkin hanya menghibur sesuai firman Tuhan, aduh Tuhan kuatkan dan sebagainya. Tapi sudah bayangkan ketika ada seorang yang pernah mengalami itu, dia ngomong. Sudah bisa bayangkan impact-nya seperti apa. Saya pernah alami seperti itu dan saya pernah merasakan bagaimana sakitnya. Tapi Tuhan tolong. Kata-kata itu saja sudah menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat bagi orang-orang di tengah pergumulan seperti itu. Maka sebuah pergumulan, sebuah penderitaan itu memperlengkapi kita dan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, menguatkan orang lain. Oleh sebab itu dikatakan tadi ya, kuatkan lutut yang goyah dan seterusnya. Apa yang terkasih, memang ketika berada dalam situasi itu tentu bukan saat yang enak. Tentu saat berada dalam pergumulan dan penderitaan itu adalah saat yang tidak menyenangkan. Mengapa? Ya jujur ya, karena siapa sih yang suka menderita? Tidak ada orang yang suka menderita. Tidak ada seorang yang suka hidup dalam pergumulan. Ya, begitu saya. Oleh sebab itu manusia selalu berusaha untuk menghindari kesusahan dan penderitaan. Kita diberikan hikmat untuk planning ya, masa depan kita, planning segala sesuatu dengan baik supaya sebetulnya untuk avoid itu gitu ya, untuk menghindari hal-hal seperti itu, saudaraku ya. Nah, seperti itu. Jangankan pikiran memikirkan penderitaan, saudara. Kita aja terlihat udah mulai tua, sudah panik, saudara, begitu ya. Sudah mulai panik gitu ya. Waduh, perawatan ini itu anti aging dan sebagainya, itu hanya masalah itu saja kita sudah panik gitu ya. Ya, kalau bisa tidak sakit, makanya saudaraku dalam kondisi pandemi seperti itu, wah jaga imun tubuh sungguh-sungguh gitu ya. Makanya kalau ada grup WA kita begitu, oh ini loh meningkatkan daya imun tubuh kita, waduh semua dicoba saudaraku ya, yang lemon, yang madu, ya jahe, ya pepper, ya aduh pokoknya sudah perut kita jadi gudangnya empon-empon lah begitu ya, demi sehat begitu ya. Karena apa? Ya karena kita memang enggak mau saudaraku menderita, enggak mau sakit saudaraku ya. Itu memang natur kita manusia seperti itu saudara ya. Oleh sebab itu kita berusaha untuk menghindari kesusahan dan penderitaan seperti itu saudaraku ya. Dan itu enggak salah. Tidak ada yang salah dengan itu saudara. Namun harus disadari bahwa kita juga tidak mungkin juga menghindari pergumulan dan penderitaan itu sendiri yang datang dengan berbagai bentuknya. Kita tidak akan mungkin bisa hindari itu saudara. Saya juga disiplin gitu, protokol kesehatan gitu ya. Kena juga saudara ya COVID bulan Maret kemarin begitu ya. Enggak bisa menghindari begitu ya, enggak bisa yang penting ya Tuhan berikan kekuatan, berikan daya imun yang cukup untuk itu. Kita tidak bisa itu, saudara. Tetapi saudaraku, oleh sebab itu penulis Ibrani lebih dulu menuliskan saudara. Di ayat yang ketiga yang tadi dikatakan, ingatlah selalu akan siapa?
akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia. Kemudian selanjutnya dikatakan, sadarilah pergumulan itu ya. Pergumulan itu belum sampai mencucurkan darah. Pergumulan kita itu belum sampai mencucurkan darah. Ingat akan Kristus. Dan ketika ingat, maka kita sadar bahwa pergumulan kita ini belum sampai mencucurkan darah. Di ayat 4 begitu saudara ya. Penulis kitab Ibrani memakai dua kata yang sangat jelas ketika berbicara tentang menjadi lemah dan putus asa gitu ya. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang ketiga itu saudara ya. Nah, kedua kata ini dipakai Aristoteles saudara, untuk atlet yang jatuh ke tanah dan pingsan setelah berusaha keras memasuki garis finish begitu ya. Jadi kalau kita lihat saudaraku pertandingan atletik itu seringkali orang apalagi maraton gitu ya. Hampir 42 kilometer begitu ya. Lari terus ada 2 jam 3 jam gitu ya. Wah, sampai finish langsung ngeblak, langsung jatuh. Nah, kata itu yang dipakai, kata itu yang dipakai begitu ya. Jadi sampai garis finish dan kemudian jatuh ke tanah dan pingsan, sudah begitu ya. Nah, itulah seperti itu. Nah, oleh sebab itu orang-orang Yahudi juga sering mengatakan ya, kita juga sering mengatakan jangan keburu menyerah. Jangan jatuh pingsan sebelum mencapai garis finish dan menang gitu ya. Ya kalau pingsan duluan sebelum garis finish ya gimana gitu ya. Nah, seperti itu saudara ya. Jadi kata itu yang dipakai ya. Dan penulis Ibrani melihat bahwa pergumulan kekristenan kita belum sampai ke sana. Belum sampai menjadi pergumulan sampai mati saudara. Belum sampai pergumulan melawan dosa kita, belum sampai mencucurkan darah. Saudara. Walaupun saudaraku, tentu itu sebuah pergumulan yang tidak mudah. Pergumulan tidak mudah memang, tapi belum sampai. Ingat akan Tuhan. Sadari bahwa pergumulan kita belum sampai mencucurkan darah itu, saudaraku. Oleh sebab itu, penulis Ibrani mengajak jemaat, mengajak kita semua untuk mengingat Kristus yang telah meninggalkan kemuliaan yang dimilikinya, masuk di dalam kehinaan, masuk dalam penderitaan, sampai mati di atas kayu salib. Maka saudara, pergumulan yang jemaat tanggung, yang kita tanggung itu sebetulnya hanya kecil sekali saudara, dibandingkan dengan apa yang ditanggung, apa yang diderita, apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan menariknya saudaraku, penulis Ibrani, kalau kita pelajari awal-awal saudara, tidak hanya menyatakan bahwa Allah itu menjadi manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus, tidak hanya itu. Namun Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjadi manusia di dalam diri Kristus Yesus itu adalah Allah yang turut merasakan pergumulan dan penderitaan kita manusia. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Itu sebuah ide revolusioner. Itu sebuah ide yang tidak akan mungkin bisa dipahami oleh kacamata apapun begitu. Baik secara filosofi Yunani waktu itu, orang Yahudi sekalipun, itu susah dipahami. Allah yang turut merasakan, itu susah dipahami. Karena Allah itu begitu transenden, sementara manusia imanen. Kalau Allah itu turut merasakan, itu berarti secara filosofi, itu Allah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dan itu secara filosofi tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau saat ini kita dingin, merasa kedingin, karena apa? Karena kita dipengaruhi oleh weather ini, winter ini. Jadi ketika sesuatu, saudaraku, bisa merasakan sesuatu, itu artinya dia dipengaruhi oleh sesuatu. Sementara dalam kacamata filosofi, Allah itu tidak mungkin seperti itu. Allah tidak mungkin seperti itu. Kalau Allah turut merasakan, berarti dipengaruhi oleh sesuatu. Tapi fakta kebenaran Alkitab adalah Allah yang menjadi manusia itu. Dia turut merasakan penderitaan-penderitaan kita sebagai manusia.
Dan itu bukan sekedar gagasan, bukan sekedar ide, namun sebuah fakta kebenaran. Dulu tidak bisa tersentuh, transenden. Namun sekarang manusia mendapatkan Allah yang mengalami dan turut merasakan semua yang kita alami sebagai manusia. Dan saya mau katakan, saudara, jangan lupa bahwa Yesus, Allah yang menjadi manusia, itu adalah manusia yang tanpa dosa. Betul? Tanpa dosa. Artinya apa? Itu berarti, begini saudara, ia lebih tahu betapa dalam, betapa berat tekanan, betapa luar biasanya serangan, betapa luar biasanya cobaan, betapa luar biasanya godaan yang ada, saudara. Karena dia tidak berbuat dosa, saudara. Dia mengalami itu tanpa kita pernah tahu, saudara. Kenapa? Pergumulan yang berat, yang sangat besar, sangat luar biasa itu, penderitaan yang sangat luar biasa itu, saudara. Kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa menyelaminya. Karena apa? Karena kita belum sampai ke level itu, saudara. Belum sampai ke level itu. Karena setelah kita tidak mungkin sampai ke level itu. Karena sebelumnya kita sudah gagal. Kita sudah jatuh. Gak mungkin seperti itu, saudara. Saudaraku, mungkin di antara kita suka main game gitu ya. Dulu anak saya suka sekali main game yang namanya Frontline Commando gitu ya. Itu satu orang tapi berjuang sendirian ya, banyak musuh gitu ya. Banyak musuh. Dan anak saya bisa itu sampai ke level 4 gitu ya. Itu tambah level, tambah berat serangannya gitu ya. Amunisinya sedikit gitu ya. Musuhnya banyak. Tambah level, tambah naik, tambah apa? Tambah susah sudah masuk seperti itu. Untuk masuk level 3 aja, itu berbulan-bulan gitu ya. Betul-betul latihan berbulan-bulan, susah banget. Sampai level 4, tambah lagi sulitnya minta ampun untuk sampai ke sana. Dan akhirnya mentok, sudah nggak bisa apa-apa. Karena luar biasa, saudaraku, tantangannya, pergumulannya, hebatnya serangan itu luar biasa. Nggak bisa, saudara. Dan sudah gagal di level itu. Saudara bisa bayangkan, kita, saudaraku, sudah jatuh dalam pencobaan jauh sebelum si penggoda itu. Si iblis itu mengerahkan kekuatannya. Sehingga kita tidak pernah tahu pencobaan pada tingkat yang paling dahsyat. Karena apa? Karena sebelumnya kita mungkin sudah jatuh, sudah gagal sebelum tingkat itu, saudara. Sementara Yesus digoda jauh melebihi kita. Iblis pasti mengerahkan segala kekuatannya, saudara. Yang terkasih, maka tidak heran kalau Paulus berkata, pencobaan yang kita alami tidak pernah apa? Melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena kalau Tuhan biarkan kita nggak mungkin mampu. Ngerti? Nggak mungkin mampu. Sementara Yesus, dia mengalami masa-masa yang paling sulit, yang tidak pernah kita alami. Yesus mengalami masa-masa penderitaan yang lebih daripada kita. Dia pernah sampai ke sana. Maka Paulus jelas berkata, pergumulan kita tidak akan sampai melebihi batas kemampuan kita. Nah, kalau Tuhan izinkan kau bergumul sehebat apapun, itu tidak akan pernah melampaui saudara. Dan selalu ingat akan Tuhan. Dia sudah masuk yang penderitaan yang paling dalam, yang kita tidak bisa mengerti. Bahwa Yesus turut merasakan. Maka dia tahu penderitaan apapun yang kita alami. Kan dia turut merasakan. Bukankah kita lebih suka dan senang jika ada pribadi yang bisa mengerti dan turut merasakan penderitaan dan pergumulan kita. Dan saya mau kasih tahu, Yesus namanya. Maka ingatlah akan dia. Dan terus sadar bahwa penderitaan yang kita alami belum sampai ke sana. Dan di tengah penderitaan pun Tuhan hadir, menolong, menguatkan kita. Dan itu hal yang luar biasa, itulah kasih-Nya. Dan Tuhan ingin memakai, kalau Tuhan mengizinkan itu, Tuhan mau pakai kita. Memperlengkapi kita, menguatkan kita.
supaya kita semakin tahap, semakin kuat menjalankan kehidupan sebagai murid-murid Tuhan. Mari di tengah perjuangan hidup menjadi murid-murid sejatinya, kita terus memandang kepada Kristus yang sudah menderita bahkan mati di kayu salib, meninggalkan jejak dan teladan yang indah bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Mari 1-2 menit kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan-pergumulan, penderitaan-penderitaan kita seperti apa. Kalau mungkin kita pernah merasa, Tuhan, penderitaan saya begitu berat. Penderitaan saya begitu luar biasa, begitu dahsyat. Coba pikir ulang, saudara. Coba pikir ulang. Mari kita ingat Dia. Dan kita sadari bahwa kita belum sampai ke sana. Dan kita mari optimis, memaknai penderitaan itu sebagai wujud kasih Allah untuk kita, semakin dibentuk, semakin diperlengkapi. Wujud kasih Allah yang ingin mendidik, membentuk kita sedemikian rupa. Bukan menjadi anak-anak yang gampang, tapi anak-anak yang sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Pasti ada sebuah tujuan Tuhan ketika kita diperhadapkan dan diizinkan memasuki masa-masa seperti itu. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, dan mari Tuhan Engkau terus melanjutkan firman kebenaran-Mu itu dalam setiap hati kami. Sehingga kami sungguh sanggup memaknai penderitaan itu dan mengerti di dalamnya ada kasih Allah yang besar, yang luar biasa. Ajar kami untuk memandang Kristus, teladan bagi kami, yang menyatakan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Bawa mereka untuk semakin hari, semakin bertumbuh, mengasihi, dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati studi. Berkati dalam pertumbuhan rohani untuk semakin mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pertumbuhan perkembangan gereja-Mu dengan seluruh program-program yang ada. Khusus untuk retreat yang akan diadakan sebentar lagi di bulan Juli, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui retreat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh semakin dibawa untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk situasi, kondisi Australia ini, di tengah kepemimpinan yang baru, dengan Perdana Menteri yang baru. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang khusus. Kami berdoa, bila semua tata kelola pemerintahan negara ini berjalan di dalam kehendak, dalam kasih Tuhan. Dan kami berdoa, mohon berkat-Mu. Di tengah masa pandemi yang belum berakhir, kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan di tengah negara ini. Sehingga aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas-aktivitas lain boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan sepenuhnya perkembangan ke depan di dalam berkat dan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengingat bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan juga menolong memberkati dengan situasi, kondisi yang ada. Di masa pandemi, bahkan menyambut tahun politik 2024 yang sudah mulai bergulir. Sehingga ada banyak diskusi, banyak fenomena-fenomena, banyak peristiwa-peristiwa yang selalu dikaitkan dengan hal-hal seperti itu. Doa kami, Tuhan terus jaga, pelihara kondisi bangsa negara kami. Berkati pemerintah yang sedang berjalan,
Tuhan terus berikan hikmat untuk membangun Indonesia. Tidak hanya secara fisik tetapi juga secara human resources. Sungguh-sungguh menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, bangsa yang sungguh-sungguh mengedepankan nilai-nilai moral, humanisme, dan sungguh-sungguh kami rindukan takut akan Tuhan terjadi di tengah bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selagi kami menyerahkan seluruh doa-doa kami dalam tangan Tuhan. Mungkin di antara kami, di antara jemaat-Mu Tuhan, ada di antara mereka yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, doa kami bersama-sama berdoa, kiranya Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, dan terus mengingatkan mereka bahwa Tuhan peduli, Tuhan turut merasakan apa yang mereka rasakan, dan Tuhan melakukan itu untuk sebuah kebaikan, satu tujuan yang indah, tujuan yang mulia. Dan biarlah dengan semangat kesadaran ini, saudara-saudara kami yang mungkin di dalam pergumulan sakit penyakit ataupun yang lain, boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.